Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribtu Ternol Diwadu, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menerima penghargaan dari International Trade Union Confederation Asia Pasifik. Polri menghadirkan pameran UMKM binaan Polri yang memproduksi olahan jagung. Kegiatan pembekalan persiapan purna tugas pegawai negeri pada Polri yang digelar Mendikbud Polri dari tanggal 9 hingga 10 Juli 2025 resmi ditutup. Perang melawan narkoba bukan sekedar slogan kosong, tetapi komitmen yang tak dapat dinegosiasikan. Hal ini ditegaskan oleh Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Dalam konferensi pers pengungkapan kasus narkoba semester pertama tahun 2025 yang digelar di Gedung Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim, Rabu 9 Juli 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketahui bersama bahwa perang terhadap narkoba adalah merupakan harga mati, sehingga tidak dapat dikompromi oleh negara manapun di seluruh dunia, termasuk tentunya di Indonesia. Perdagangan, peredaran, dan penyalahgunaan narkoba merupakan masalah global yang kompleks, karena tentunya melibatkan berbagai dimensi seperti kesehatan, keamanan sosial, dan ekonomi. Permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia ini menjadi atensi dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Prabowo Subianto. Untuk itu, tentu dalam kesempatan kali ini dari Direktorat Narkoba Polda Jawa Timur akan menyampaikan terkait pengungkapan kasus yang telah dilakukan khususnya di Januari sampai dengan Juni 2025. Untuk hal ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Direktur Narkoba Polda Jawa Timur. Kegiatan konferensi pers terkait hasil pengungkapan kasus yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Timur, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid Humas, dalam kurun waktu Januari sampai dengan bulan Juni, kasus yang berhasil diungkap sebanyak 3.022 kasus dengan jumlah tersangka 3.876 orang. Rincian barang bukti yang bisa diungkap: sabu-sabu dengan jumlah 63.991,54 gram, kurang lebih 64 kg. Kemudian ganja sebanyak 9.894 gram, kurang lebih 10 kilo, dan 85 tanaman ganja. Kemudian ekstasi 10.944 butir dan 148 gram, serta okerbaya sebanyak 3.869.861 butir. Pengungkapan yang telah saya uraikan tadi, diantaranya ada status yang masih dalam proses penyidikan, dan ada juga yang telah dilimpahkan kepada penuntut umum. Selain itu, kami sampaikan juga untuk barang bukti yang akan dimusnahkan pada hari ini,
merupakan hasil dari pengungkapan 7 kasus dan 7 orang tersangka, di mana 3 kasus diantaranya merupakan barang bukti perkara pada akhir tahun 2024 dengan rincian narkotika jenis sabu sebanyak 49.054.582 gram atau kurang lebih 49 kg, narkotika jenis pil Karnopen sebanyak 1.077.840 butir, narkotika jenis ekstasi sebanyak 2.860 butir, dan obat keras sebanyak 5.688.600 butir, kurang lebih 5,7 juta butir. Dari data pengungkapan tersebut dapat kami simpulkan bahwa wilayah Jawa Timur masih menjadi destinasi atau marketplace yang cukup besar bagi para sindikat atau bandar narkoba, baik jaringan domestik maupun internasional, di mana berdasarkan data yang sudah kami sampaikan tadi, dalam kurun waktu 6 bulan kita sudah dapat mengungkap kurang lebih 3.000 kasus dengan tersangka 3.800 orang. Kemudian dari barang bukti tersebut, apabila kita konversikan selama 6 bulan terakhir, kita berhasil menyelamatkan kurang lebih 1,2 juta jiwa. Kanit Reskrim Polsek Cempaka Putih mengungkap motif di balik pelaku MR yang merupakan artis sinetron melakukan tindakan pemerasan kepada pelaku karena alasan cemburu terhadap korban. Akhirnya, motif pelaku pemerasan yang merupakan artis sinetron terungkap oleh tim Reskrim Polsek Cempaka Putih. Menurut keterangan polisi, pelaku cemburu terhadap korban sehingga melakukan pemerasan dengan uang senilai 20 juta rupiah. Perkembangan penyidikan dari perkara pemerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 368 KUHP, yaitu yang mana tersangka MRA ini yang nama kerennya di Instagram itu Alkas ya. Alkas ini kesal terhadap korban, yang mana sepertinya korban IM ini lebih memperhatikan pria kenalannya yang baru gitu, sehingga membuat saudara MRA atau Alkas ini kesal dan kemudian punya niatan ingin melakukan ancaman gitu, pemerasan pada korban. Motifnya sebenarnya memang yang bersangkutan tidak ada maksud dan niat ya, karena yang antara korban IM ini dengan tersangka MRA ini memang sudah terjalin hubungan sekitar akhir Desember, yang mana mereka kenal itu lewat aplikasi, kalau tidak salah, Hornet ya, yang mana di situ saat itu kan memang tersangka sering melakukan live, kemudian si korban ini IM ini sering memberikan gift, bahkan sering memberikan uang segala macam, sehingga akhirnya mereka kopi darat bertemu, kemudian cocok dan melakukan hubungan itu intinya begitu. Pada prinsipnya sendiri memang tersangka MRA ini awalnya tidak suka dengan IM, tapi karena IM ini baik terhadap tersangka, sehingga tersangka juga jadi luluh gitu dan mau melakukan ibaratnya hubungan sesama jenis ini. Tersangka MRA alias Alkas ini memang beberapa kali pernah membintangi 4 judul sinetron, yang salah satunya 7 Manusia Harimau, Ganteng-Ganteng Serigala, Tukang Bubur Naik Haji, sama Tukang ojek Pengkolan. Sementara masih berproses, masih berlanjut, dan sementara ini juga memang tersangka kooperatif dalam memberikan keterangan dan dia menyesali perbuatannya. Itu aja. Setelah Satreskrim Polsek Cempaka Putih menerima laporan dari korban, tim bergegas mencari pelaku dan ditemukan sedang bersembunyi di mobil rongsokan. Tim langsung bergegas membawa pelaku ke Polsek Cempaka Putih untuk dilakukan penyelidikan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara.
dari Humas Polsek Cempaka Putih melaporkan untuk Polri TV. Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Demak berhasil membekuk AR berusia 32 tahun. Pelaku pembunuhan seorang wanita yang jasadnya ditemukan di persawahan Desa Wonoketinggal, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. AR ditangkap pada Jumat 27 Juni pagi di sebuah warung makan di Kabupaten Tangerang, Banten. Kami dari Polres Demak akan menyampaikan hasil dari pengungkapan tindak pidana dengan pasal persangkaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan. Adapun kejadiannya pertama kali ditemukan atau diberikan keterangan dari masyarakat yang melaporkan kepada pihak Polres di tanggal 24 Juni tepatnya pukul 6.30 pagi. Kronologis perkara antara hubungan korban dengan tersangka, keduanya sama-sama mencari lowongan pekerjaan. Tersangka menghubungi saudari SH, kemudian berjanjian untuk bertemu orang yang katanya akan menjanjikan atau memberikan informasi lowongan pekerjaan. Dari hasil pemeriksaan penyidik adalah motif ekonomi karena keterlibat hutang. Setelah korban dicekik dan dipinggirkan ke areal persawahan, yang bersangkutan lari ke arah Kudus, kemudian menggadaikan motornya kepada orang lain sebesar 3,8 juta. Setelah motor digadai, kemudian yang bersangkutan sempat pulang ke rumah dan keesokan harinya melarikan diri mencari pekerjaan baru di daerah Tangerang. Hasil pemeriksaan dan dilakukan gelar perkara pasal 338 dan atau 365 ayat 3 KUHP dengan ancaman terberat 15 tahun. Dua penumpang minibus dan seorang pengendara motor terkapar usai menjadi korban tabrak lari oleh sebuah mobil yang dikendarai pria warga negara asing asal Cina di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Kamis dini hari. Ironisnya pelaku yang dalam kondisi mabuk berat justru nekat membawa kabur mobil patroli Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat saat petugas tengah melakukan pertolongan terhadap ketiga korban. Tiga orang ini terkapar tak berdaya usai menjadi korban kecelakaan di Jalan Gunung Sahari, Senen, Jakarta Pusat. Ketiganya terluka parah usai ditabrak sebuah mobil Mercy yang dikendarai oleh seorang pria warga negara asing. Dua korban merupakan penumpang mobil Toyota Calya dan seorang korban lagi adalah pengendara motor. Sejumlah pengendara berusaha memberikan pertolongan dan menghentikan mobil pelaku agar tidak melarikan diri. Pelaku pun diduga kuat dalam kondisi mabuk berat sehingga tidak merasa bersalah atau berusaha untuk menolong para korbannya. Ironisnya pelaku justru melarikan diri dengan membawa kabur mobil patroli Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat saat petugas tengah memberikan pertolongan kepada para korban. Namun karena masih dalam kondisi mabuk berat, mobil patroli yang dibawa pelaku dari arah Gunung Sahari menuju Senen akhirnya menabrak tiang listrik di Simpang 5 Senen. Dari hasil penyelidikan polisi, pelaku adalah pria warga negara asing asal China berinisial LL. Kecelakaan yang melibatkan sebuah mobil Toyota Calya, pengendara motor dan mobil Mercy yang dikendarai pelaku dikarenakan pelaku dalam kondisi mabuk saat berkendara. Petugas mendapatkan laporan turun ke TKP. Itu TKP pertama terjadi di depan PKPRI, kantor PKPRI dari utara ke selatan. Setelah sampai di TKP, petugas berusaha mengevakuasi korban. Didapati ada dua korban dari kendaraan KLA, kemudian juga satu korban yang dikendarai oleh kendaraan Mercy, yang saat itu berada di trotoar. Saat petugas sedang mengevakuasi korban, tiba-tiba pengemudi kendaraan Mercy yang tadinya berbaring di trotoar kemudian berjalan ke arah mobil petugas dan membawa mobil petugas hingga menabrak tiang yang ada di Simpang 5 Senen. Nah, di sanalah baru diketahui bahwa yang membawa kendaraan itu adalah justru pelaku
kendaraan yang menabrak kendaraan Kaila di depannya. Dari hasil pemeriksaan, pengemudi dalam kondisi mabuk, atas nama LL, warga negara dari Cina. Ketiga korban luka-luka selanjutnya dibawa petugas ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara pria asing asal China itu hingga kini masih menjalani pemeriksaan di Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Dari Humas Polda Metro Jakarta Pusat melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Samapta Polda Metro Jaya tunjukkan respon cekatan di pagi hari saat mengevakuasi korban laka lantas tunggal. Tanpa menunggu lama, anggota yang berada di lokasi langsung memberikan pertolongan pertama dan membawa korban menuju rumah sakit terdekat. Aksi cepat tanggap kembali ditunjukkan oleh anggota Sipamat, Subdit Gasum Direktorat Samapta Polda Metro Jaya saat sedang menjalankan tugas patroli rutin. Sekitar pukul 5 WIB, dalam perjalanan menuju lokasi patroli siaga banjir di wilayah Jakarta Timur, anggota Samapta menemukan adanya kecelakaan tunggal yang terjadi di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di flyover Rasuna Said, Jakarta Selatan. Tanpa menunggu lama, anggota yang berada di lokasi langsung memberikan pertolongan pertama dan mengevakuasi korban menuju Rumah Sakit Tebet untuk mendapatkan penanganan medis. Berdasarkan informasi awal, korban mengalami luka lecet dan diduga mengalami pergeseran pada bagian rahang, namun dalam kondisi sadar saat dibawa ke rumah sakit. Pihak keluarga telah berhasil dihubungi dan sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit untuk mendampingi korban. Situasi di lokasi kejadian dinyatakan aman dan terkendali setelah proses evakuasi dilakukan. Direktur Samapta Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yuli Kurniawan, menyampaikan apresiasi atas gerak cepat anggota di lapangan. Menurutnya, tindakan cepat seperti ini merupakan bentuk nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam tugas pengamanan, tapi juga dalam aksi kemanusiaan. Dari Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.